Assalamualaikum Alia. Silahkan kita duduk dengan nyaman. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ji, tapi agak capek sedikit. Nah, makasih mau kita datang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sampaikan sedikit bahwa apa yang kita bicarakan di sini itu sifatnya rahasia. Nah, di sini saya bukan orang yang menilai atau menyalahkan kita. Nah, kita kerjasama nih supaya bisa kita sama-sama paham apa yang sedang Alia alami. Bisa Ki? Iya Kak. Nah, baik. Saya juga percaya kalau sebenarnya Alia adalah orang yang paling tahu tentang kehidupannya sendiri. Nah, saya cuma menemani Kak supaya mungkin ada cerita atau makna lain yang belum sempat kelihatan. Bagaimana, nyaman Ji? Iya Kak, nyaman Ji. Nah, bagus kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Kak hari ini? Kalau dinilai dari 1 sampai 10. Mungkin 5, Kenapa pilih 5? karena tidak terlalu buruk, tapi tidak terlalu baik juga. Berarti ada campuran perasaan di situ. Iya. Mau diceritakan sedikit? Akhir-akhir ini Kak, saya sering bingung sama diriku sendiri. Bingung seperti apa itu? Kayak saya tidak tahu sebenarnya saya ini siapa. Kadang saya ikut teman, kadang ikut maunya orang tua, kadang juga ikut saja apa yang dilakukan orang lain. Jadi seperti merasa arah hidup ini belum jelas. Iya. Itu perasaan sejak kapan muncul? Sejakku masuk kuliah. Nah, sejak tak masuk kuliah ada sesuatu yang berubah waktu masuk kuliah? Banyak Kak. Dulu waktu SMA saya biasa-biasa Ji. Pas masuk kuliah saya lihat teman-teman ternyata hebat semua. Ada yang aktif organisasi, ada yang pintar bicara, ada yang sudah tahu cita-citanya apa. Kita melihat itu semua tadi, apa yang kira-kira muncul di pikiran Pak? Saya merasa kecil sekali Kak. Kecil bagaimana itu maksudnya? Kayak saya ini tidak punya apa-apa. Berat juga sih menyimpan perasaan seperti itu sendiri. Jadi selama ini kalau merasa kayak begitu, biasanya Alia ini ceritanya ke siapa? Tidak pernah Ji. Dipendam sendiri. Iya. Apa alasan Pak memilih simpan sendiri? Takut kayak dibilang lebay. Jadi selain merasa bingung, Alia juga ini merasa harus semuanya sendiri, menahan semuanya sendiri. Iya. Jadi mau Kak ajak ya melihat sesuatu. Nah, masalah ini tuh bukan dari diri tak. Nah, masalah ini sesuatu yang datang dan mempengaruhi kita. Jadi bukan Alia yang bermasalah. Maksudnya bagaimana itu Pak? Misalnya rasa bingung itu kita anggap sebagai sesuatu di luar Alia. Misalkan kalau ini kebingungan dikasih nama, apa kira-kira nama yang paling cocok? Mungkin si bingung ini saja. Menarik juga sih. Jadi selama ini si bingung yang datang. Iya. Biasanya si bingung ini datangnya kapan? Biasanya kalau waktu kuliah teman-temanku berhasil. Selain itu, kalau orang tua bandingkan saya sama sepupu. nah saat si bingung datang, dia biasanya bilang apa ke Alia? Dia bilang saya tertinggal. Ada lagi? Dia bilang juga saya tidak punya kelebihan. Jadi si bingung ini sering bicara cukup keras sama Alia. Iya Kak. Nah, menurut tak seberapa besar pengaruhnya si bingung dalam kehidupan kita? Besar sekali. Apa saja yang berubah sejak si bingung ini sering datang? Saya jadi takut mencoba. Takut mencoba apa? Takut ikut kegiatan, takut salah bicara. Ada lagi? Saya juga jadi sering bandingkan diri sama orang lain. Jadi si bingung ini bukan cuma mempengaruhi pikiran tak, tapi juga tindakan dan rasa percaya diri. Iya. Kalau si bingung ini diibaratkan orang, kira-kira dia seperti apa? Kayak orang yang selalu kritik saya.
capek juga sih kalau ada terus suara seperti itu terus. Iya, capek sekali Kak. Tapi penasaran Kak, pernah Kak ada waktu di mana si bingung ini tidak terlalu kuat? Pernah kayaknya Kapan itu? waktu saya jadi panitia kampus. Bisa Ki ceritakan sedikit? Waktu itu saya pegang bagian acara. Nah, bagaimana perasaan Kak saat itu? Awalnya takut, tapi lama-lama saya menikmati. Apa kata orang lain waktu itu? Teman-temanku bilang saya teliti. Bagaimana perasaan Kak dengar itu? Senang Kak. Nah, jadi ternyata ada momen di mana Alia bisa bergerak tanpa perlu dipengaruhi si bingung ini. Iya, ternyata ada. Menurut Kak, kemampuan apa yang muncul waktu itu? Mungkin karena saya bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, Bisa juga bekerja sama. apalagi? Mungkin saya sebenarnya bisa juga memimpin. Jadi di sini mendengar Kak dua cerita. Cerita pertama, Alia tidak punya arah. Tapi cerita kedua menunjukkan bahwa Alia ini adalah orang yang bertanggung jawab, mampu bekerja sama dan bisa dipercaya. Saya tidak pernah pikir begitu sebelumnya. Kenapa tidak pernah berpikir sebelumnya seperti itu? Karena saya terlalu fokus sama kekurangan. Nah, kalau cerita baru ini menjadi bagian dari hidup tak, apa kira-kira judul yang paling cocok? Mungkin saya masih mencari diriku, tapi saya punya kemampuan. Nah, bagaimana perasaan Kak pas bilang begitu? Lebih lega. Nah, dari yang saya lihat, Alia ini sebenarnya punya kekuatan. Meskipun sebingung ini sering datang, Alia tetap bertahan, tetap kuliah, dan tetap berusaha. Baru sadar di saya. Kadang orang terlalu fokus pada masalah, sampai lupa lihat kekuatan dirinya. Iya Kak. Nah, kalau minggu ini Alia mau ambil satu langkah kecil untuk memperkuat cerita baru tadi, kira-kira kekuatan kecil apa itu? Mungkin saya mau coba ikut kegiatan yang memang saya suka. Kenapa pilih yang itu? Karena mungkin selama ini saya terlalu ikut orang lain. Jadi sekarang Alia mulai mau dengar suaranya sendiri. Iya. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jadi sekarang Alia mau mulai mendengar dirinya sendiri. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, apa hal yang paling penting yang Alia dapatkan dari pertemuan hari ini? Mungkin karena saya sadar ternyata masalah itu bukan diriku. Ada lagi? Saya ternyata punya kemampuan, cuma selama ini tidak saya lihat. Senang sekali Kak mendengar itu. Terima kasih Nan, mau datang hari ini, berani kita terbuka dan bercerita. Iya, terima kasih juga Kak. Sama-sama. Semoga langkah kecil yang Alia pilih bisa membantu memperkuat cerita baru tentang hari ini, tentang diri kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.